Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallim taslima mazida. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kehendaknya kita bisa istiqomah dalam menyebarkan kebaikan dan melaksanakan kebaikan. Salawat serta salam semoga tak terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, apa arti Maulid Nabi? Maulid memiliki arti waktu kelahiran. Jika digabung menjadi Maulid Nabi Muhammad, berarti waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, atau tepatnya tahun 571 Masehi. Lalu, mengapa kelahiran Nabi ini sangat super istimewa dibandingkan semua Nabi lainnya yang pernah bertugas di muka bumi? Karena satu-satunya Nabi yang disebutkan dan bahkan diviralkan kelahirannya oleh semua Nabi yang pernah bertugas di bumi, bahkan sebelum kelahirannya, hanya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad." Jadi, Nabi Isa alaihi salam sudah menyampaikan berita gembira tentang akan datangnya kelahiran istimewa seorang Rasul terakhir setelah beliau, yaitu 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bayangkan sahabatku, bayinya saja belum lahir, tapi sudah diviralkan oleh nabi-nabi sebelum beliau. Masya Allah, Allahu Akbar. Sahabatku yang dirahmati Allah, memperingati Maulid Nabi berarti mengingat kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mempunyai makna menanamkan di dalam benak kita tentang kelahiran sosok teristimewa, seorang Nabi Muhammad yang akan membimbing kita bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. Apapun fungsi atau profesi kita, baik sebagai presiden, tentara, dokter, guru, petani, orang tua, serta sebagai anak dan sebagai siswa. Betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Pertanyaan penting selanjutnya adalah,
Apa yang perlu kita ingat dari kelahiran istimewa sosok seorang Nabi Muhammad SAW? Apa yang menjadi hikmah di balik kelahiran beliau yang sangat istimewa ini? Sahabatku yang dirahmati Allah, salah satu hikmah kelahiran istimewa sosok seorang Nabi Muhammad adalah supaya kita mendapatkan rahmat solusi dalam kehidupan. Allah menyampaikan bahwa Nabi ini akan diutus oleh Allah kepada seluruh umat semesta alam dengan membawa satu misi, di mana misi ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa misi itu? Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus dengan misi utama, yaitu menjadi rahmat untuk seluruh alam. Apa itu rahmat? Salah satu makna arti rahmat adalah solusi dari setiap permasalahan apapun yang dihadapi dalam kehidupan di dunia ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, saat itu Nabi Muhammad diutus oleh Allah di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Dengan risalah rahmat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui ayat-ayat rahmatnya, sehingga menjadikan umat yang tadinya jahiliyah menjadi khairu ummah, yaitu umat terbaik yang pernah ada di bumi, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi Al-Quran adalah rahmat yang dititipkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang berisi ayat bimbingan rahmat sebagai solusi terhadap semua masalah yang ada di muka bumi dan mengentaskan kesulitan umat manusia. Jadi sahabatku, jika kita ingin menemukan semua solusi masalah kehidupan, mengatasi segala kesulitan, mari kita ikuti salah satu rahmat yang melekat pada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Bagaimana caranya? Dengan membaca, memahami kandungannya, dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu mendapat petunjuk dan bimbingannya, menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu mempunyai kemurahan hati dan penyayang pada seluruh makhluk di muka bumi ini, menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu bertaubat kepada Allah dari hal-hal yang buruk, dan selalu menjadi hamba yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi siswa dan anak-anak yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkumpul dengan teman dan sahabat, tidak lupa bersolawat. Ayo kawan umat Nabi Muhammad, jadikan Al-Quran tuntunan dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.